Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di bulan yang suci ini. Salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti ini. Hari ini saya akan membacakan kultum dengan tema 10 keutamaan sholat di awal waktu. Bagi umat Islam yang mampu menjalankan sholat di awal waktu, terdapat sejumlah keistimewaan yang dapat diraihnya. Yang pertama, sholat di awal waktu, amalan yang terbaik. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik pada orang tua. Kemudian apa? Jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sholat di awal waktu, amalan yang dicintai. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat tepat waktu mencegah dari api neraka. Dari Hanzalah Alkitab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selalu menjaga sholat wajib yang 5, baik rukunya, sujudnya, wudhu, atau bahkan waktu-waktunya, dan dia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka dia akan masuk surga. Atau beliau mengatakan, wajib baginya surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sholat membawa pada keselamatan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala akan mengatakan, lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Yang kelima, sebaik-baik kalian yakni berumur panjang dan mengerjakan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada 2 orang lelaki dari Bali, sebuah perkampungan dari Qudaah. Keduanya berislam bersama Nabi Muhammad SAW. Salah seorang dari keduanya mati syahid sedangkan seorang yang lain masih diakhirkan hidup hingga setahun setelah itu. Talha bin Ubaidullah berkata, surga diperlihatkan kepadaku dalam mimpi. Maka saya melihat bahwa orang yang terakhir wafat dari keduanya dimasukkan ke surga sebelum mati syahid. Saya sangat heran dengan hal tersebut. Pada pagi hari saya menyebutkan hal tersebut kepada Nabi SAW atau hal tersebut disebutkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, bukankah dia telah berpuasa Ramadan setelah meninggalnya orang yang mati syahid tersebut? Dan bukankah dia telah mengerjakan 6.000 rakaat atau sekian rakaat sholat sunnah? Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, sujud menaikkan derajat. Dari Katsir bin Murrah bahwa Abu Fatimah menceritakan kepadanya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang aku bisa istiqomah dan mampu melaksanakannya. Beliau menjawab, sujudlah.
kepada Allah, sebab tidak engkau sujud kepadanya sekali saja kecuali dengan Allah yang akan mengangkat satu derajat dan menghapus atau kesalahan darimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, memperbanyak sujud akan menemani Rasulullah di surga. Suatu saat Rabi'ah bermalam di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghampiri beliau dengan membawa air wudhu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mintalah sesuatu. Lalu Rabi'ah menjawab, aku ingin menemanimu di surga. Rasulullah bertanya lagi, ada permintaan selain itu? Rabi'ah mengatakan lagi, itu yang kuminta. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, bantulah aku mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, mendapatkan surga. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, tidak seorang muslim pun berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan wajib baginya surga. Yang kesembilan, angan-angan penghuni kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapakah pemilik kuburan ini? Para sahabat berkata, si Fulan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat 2 rakaat lebih dia inginkan dari sisa dunia kalian. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-10, mendekatkan hamba dengan Allah Ta'ala. Kondisi hamba paling dekat dengan Robnya adalah tatkala ia sedang sujud, maka memperbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Cukup sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.